Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang terus melingkupi hidup kami. Biar kami terus Engkau ajar Tuhan, Engkau bimbing, agar setiap kami terus merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau melakukan firman-Mu, perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Lewat hamba-Mu Tuhan, berfirman-Nya kepada kami semua Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus menguraikan setiap kata demi kata, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajar kami Tuhan, ajarku menyadari Kau selalu
padamu, Sebab kami tahu rencanamu indah bagi kami. rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Terima kasih, kami bersyukur Yesus. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Dan kami mau bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan, kemurahan, dan pelindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami telah melewati banyak kesesakan hidup, ada banyak kesusahan dan air mata, tapi Engkau setia, Kau menolong kami, Kau mengadakan mukjizat dalam kehidupan kami, dan Kau menyatakan kami berkemenangan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sepatah kata firman-Mu cukup bagi kami. Semaikan kebenaran firman-Mu itu di tanah hati kami yang subur, dan berkati kami lagi. Kami dan sisi keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan, akan mencari wajah-Mu, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Lagu yang baru saja kita naikkan di hadapan Tuhan sebagai lagu pujian adalah lagu yang paling disenangi mama mertua saya. Kalau lagu ini dinyanyikan, ada suatu kenangan terindah menjelang masa-masa kehidupan, kematian, menuju kebangkitan. Mama mertua saya sempat, masa itu kami belum menikah, dengan keadaan saya masih sekolah di The School of Ice Ungaran. Mama mertua saya tiba-tiba di Jakarta jatuh sakit, jatuh di kamar mandi, dibawa ke rumah sakit. Saya pulang dari
sekolah itu cuti dan berdoa bersama calon istri saat itu, tidak ada ditemukan sakit. Ada dua kejadian yang sangat-sangat berkesan dan mungkin tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Yang pertama adalah ketika mama mertua harus mengambil sampel sumsum pada tulang leher. Saya harus menemani dan saya mendengar suara keretakan tulang ketika tulang itu dibor untuk diambil sumsumnya. Dan ketika kami berdoa, Tuhan berkata tidak ada penyakit, maka semua diagnosa pun runtuh, gagal, dan tidak ditemukan penyakit. Ada juga satu kejadian ketika nadi mama mertua saya saat itu pecah, di mana-mana pecah dan tidak bisa lagi, dan karena keadaan itu sakit sekali. Adik ipar saya, bahkan istri saya, dalam air mata melihat semua itu. Adik ipar saya berhamburan keluar. Tuhan berkata pada saya, bertahan di situ, berdoalah, sebab seseorang harus menopang keadaan ini. Maka saya bertahan dan berdoa, lalu Tuhan berkata, mintalah pada Bapa di sorga, muncul nadi yang baru. Maka ketika saya berdoa, tiba-tiba suster itu mukanya tampak senang sekali, karena dia menemukan ada satu nadi baru muncul, dan ketika ditusuk masuk, itu adalah saluran infus darah. Dan sampai hari ini mama mertua saya sehat walafiat, panjang umur. Bahkan setengah umur istri saya meninggal dunia, hari ini ditambahkan mama mertua saya sudah 2 umur usia istri saya. Jadi Tuhan begitu luar biasa. Hidup ini seindah sorga. Bapa surgawi memang yang berdaulat atas kehidupan. Dan minggu lalu ada suatu keadaan hidup saya berkata, ini sangat-sangat sulit diucapkan dengan kata. Seberapa beratnya, sulit mengukurnya. Seberapa susah menjalaninya, sulit untuk diceritakan. Mulai dari kesibukan sebagai seorang ketua RW, rapat-rapat di kelurahan, kemudian tiba-tiba oleh desakan roh saya mengajak keluarga untuk menjalani vaksin booster. 3 hari mengalami efek dari vaksin booster ini, sakit kepala, meriang, demam, gak enak badan, lidah pahit, dan tulang-tulang sendi-sendi ngilu. Selama 3 hari itu berat sekali, dan kami satu keluarga mengalami efek vaksin booster ini. Di saat selepas hari ketiga, saya mesti rapat lagi, rapat koordinasi jajaran pengurus RW. Kemudian ada banyak lagi pekerjaan-pekerjaan di perkuliahan, tugas, kuliah online, mempersiapkan disertasi, menghadapi ujian proposal, dan itu bertumpuk-tumpuk. Ditambah lagi Tuhan berkata, rendahkan dirimu, berdoa, berpuasa di hadiratku. Wah, saya merasa ini seperti suatu keadaan yang di hari keempat ketika kami menjalani masa merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berpuasa. Selepas buka puasa hari keempat, tiba-tiba perut saya melintir hebat. Saya bertahan di dalam keadaan perut melintir untuk melakukan tugas perkuliahan, wawancara Zoom, dalam keadaan bertahan panas dingin. Dan saya tidak kuat lagi, lalu masuk ke toilet dan mengalami buang kotoran, seperti bubur. Kemudian perutnya tambah sakit. Saya baring selepas tugas itu, saya berbaring, saya berdoa. Lalu saya berkata, aku buat salah apa di hadiratmu? Aku ada pelanggaran apa yang tidak aku sadari? Ampuni aku ya Tuhan. Karena saya tahu hanya Tuhan yang bisa mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan ini. Dan pasti ada sesuatu mungkin yang kita tidak sadari menjadi celah hingga setan bisa masuk di hidup kita. Maka saya berkata, Tuhan ampuni. Saya berteriak sakit, Tuhan ampuni Tuhan. Keadaan ini juga saya lihat pada kejadian mama mertua masa-masa 24 tahun yang lalu. Saya merasakan kesakitan seperti itu. Lalu roh membawa saya pada satu keadaan untuk berdoa. Dan sesudah berdoa, saya merasakan
Mungkin efek makanan kah semua ini Tuhan? Kalau ini efek makanan, biarkan makanan itu keluar. Dan tiba-tiba saya merasa mual di perut. Dalam keadaan perut yang diremas, sakitnya bukan main itu, mual. Saya masuk kamar mandi, muntah. Saya balik lagi, saya berbaring, saya berdoa lagi. Mualnya datang lagi, muntah lagi. Dan akhirnya kedengeran satu rumah, Bu Angel masuk, mulai ikut ambil bagian. Dan itu muntahannya luar biasa. Satu pot itu berkali-kali saya muntahkan. Dan efek dari muntah itu, perut itu ngelintir itu tidak hilang. Saya balik lagi ke tempat tidur, saya angkat kaki di tembok, melintirnya makin sakit sampai ke saluran kencing. Sakitnya bukan main. Dan saya merasa ini mungkin saat-saat menjelang mau berakhirnya hidup. Kalau terus saya bertahan seperti ini, mungkin akan berakhir hidup, entah pingsan ataukah mungkin pulang ke rumah Bapak. Tiba-tiba semua warga berkumpul, the Johan family berkata, anak-anak saya berkata, ayo jangan ditahan lagi Pak, mukanya udah pucat, ayo Pak jalan. Anak-anak meraih mobil membawa saya ke rumah sakit. Lebih dari 24 tahun saya tidak pernah melihat jarum suntik dalam keadaan sakit. Saya tidak pernah merasakan jarum suntik sakit lebih dari 24 tahun. Jadi ketika saya masuk di IGD, sakit perutnya itu makin luar biasa, disertai dengan keringat dingin. Puji Tuhan, perawat-perawat yang ramah, dokter yang ramah, dan cepat mengambil tindakan. Lalu ketika memasang infus, bayangan-bayangan istri saya sakit dulu. Infus yang menyentuh tubuhnya, dan ketika dia berkata, Pak jangan izinkan lagi satu jarum infus pun menyentuh tubuh mama. Bayangan bunda saya, mama saya sakit. Semua bayangan itu datang dan saya bisa merasakan sepertinya saya mengalami apa yang mereka alami. Ini suatu keadaan yang Tuhan ajarkan untuk saya bisa mengucap syukur. Ada pesan roh yang luar biasa di balik semua ini. Roh berkata, bagaimana mungkin seorang guru bisa mengajari murid-muridnya kalau seorang guru tidak pernah diajar? Bagaimana mungkin seorang mentor bisa memuridkan murid-muridku, kata Tuhan, jikalau sang mentor tidak mengalami perjumpaan dengan aku, tidak mendengar suaraku, tidak diajar pribadi oleh aku? Lalu saya bertanya sama Tuhan, inikah engkau? Tuhan berkata, iya, supaya engkau selalu tahu dalam kehidupan ini ada neraka, tapi ada juga sorga. Dan di tengah kesusahan hidup, ketika engkau mengucap syukur, ucapan syukur di tengah kesusahan hidup itu membawa engkau masuk mengalami hidup seindah sorga. Kita belajar hari ini tentang seindah sorga itu, Bapak Ibu, untuk memperlengkapi pemahaman kekristenan kita, supaya tingkat pengertian, pencapaian iman berkualitas dan kedewasaan kita terbentuk menurut kehendak Tuhan yang murni. Saya berdoa Bapak Ibu, ada banyak nanti kesaksian yang disampaikan ini menguatkan, menyadarkan kita, membawa kita pada masuk dimensi kehendak Tuhan dalam pemahaman yang tepat. Kenapa Bapak Ibu? Karena jarum suntik yang masuk ke tangan itu sakit sekali, dan beberapa ampul obat yang disuntikkan lewat infus itu, setiap tekanan dari jarum suntik itu ada sesuatu mengalir dan sakit sekali. Cepat atau lambat sesuatu akan datang, sebagaimana dipesankan ibadah minggu lalu yang bertema api neraka, bahwa jala Tuhan, jaring Tuhan cepat lambat akan menangkap hidup kita. Bersyukur kalau semua terjadi dalam koridor, dalam perlindungan dan jaminan Tuhan. Ada kuasanya yang menaungi kita. Tetapi kalau kita keluar dari hadirat Allah, keluar dari kasih karunia-Nya, betapa mengerikannya kehidupan yang seperti itu. Lalu Tuhan berkata pada saya saat itu, pulanglah. Saya hanya berbaring 3 jam di IGD. Unit gawat darurat itu sekelilingnya orang sakit, ruangannya sampai penuh. Saya dapat ruangan yang sebenarnya bukan ruangan untuk berbaring gawat darurat, tapi lebih ke tindakan untuk bedah, karena saking penuhnya. Lalu perawat yang ramah itu berkata, heran, malam ini semua IGD penuh,
dan sakitnya kayak Bapak, semua sakit perut, entah kenapa. Sesuatu Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Mari kita lihat kebenaran firman lebih dulu, apa yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai yang ke-13. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Perikopnya Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Amin. Hal pertama yang harus kita sadari adalah kehidupan di hadapan sesama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini suatu kisah yang merupakan true story di dalam Injil Yesus. Dituliskan secara terbuka di sana. Ada 3 kelompok orang bertemu dengan Yesus. Yang pertama adalah pemungut cukai. Dan ini diwakili oleh seorang murid yang bernama Matius. Murid yang baru mendengar panggilan Yesus, yang meresponi panggilan Yesus dan makan semeja dengan Yesus. Lalu berkumpul juga kelompok pemungut cukai. Matius si pemungut cukai ini duduk bersama satu kelompok lagi, yaitu orang berdosa. Kalau pemungut cukai sudah jelas profesinya, orang-orang yang menagih pajak, orang-orang yang mungkin saat itu profesinya tidak populer karena dibenci orang-orang Yahudi. Tetapi sekelompok lagi orang-orang berdosa, dikatakan kitab suci, duduk makan bersama Yesus. Siapa orang-orang berdosa? Pada masa itu orang-orang berdosa yang paling gampang dikenal adalah orang-orang yang kawin cerai, hidup di dalam perzinahan, orang-orang yang mungkin hidup dalam dunia kriminal, orang-orang yang mungkin terkenal tabiatnya buruk, karakternya buruk, orang-orang yang mungkin garang, orang-orang yang mungkin keras kepala, orang-orang yang congkak. Karena kitab suci menggambarkan 10 perintah Allah sebagai suatu parameter. Mungkin orang-orang yang lalai dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai orang-orang Israel. Orang-orang yang hatinya, mungkin hidupnya jauh dari bait Allah. Maka 2 kelompok ini makan bersama Yesus dan kelompok yang lain muncul. Kita tahu dengan pasti kitab suci berkata adalah orang-orang Farisi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sangat menarik kalau kita mau menelaah tentang kehidupan ini. Kenapa? Kehidupan orang-orang rohani pada masa Tuhan Yesus didominasi oleh 2 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang Farisi, yang kedua adalah orang-orang Saduki. Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini adalah 2 kelompok yang berpegang pada Taurat Musa. Mereka memiliki keyakinan penafsiran yang berbeda, tapi dua-duanya sangat berperan di dalam kehidupan bangsa Yahudi semasa pelayanan Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat pada masa itu, orang-orang Farisi itu dipercaya para ahli, itu munculnya dari kaum Hasidim, yaitu kelompok yang menganggap diri mereka kaum beragama yang saleh. Mereka bahkan memisahkan dirinya dari orang-orang biasa. Jadi yang menghakimi orang-orang yang makan bersama Yesus, baik itu orang-orang pemungut cukai maupun orang-orang berdosa, ini adalah orang-orang yang saleh dalam kehidupan rohani. Tuhan hendak mengingatkan kepada kita hari ini, kalau kita belajar duduk bertenang, kita harus belajar hati-hati untuk membawa perjalanan kekristenan ini, iman dan kehidupan keluarga kita sedang menuju kemana. Jangan-jangan saking salehnya di hadapan Tuhan kita sudah menjadi keluarga, menjadi pribadi, menjadi seorang Kristen yang Farisi, memisahkan diri, eksklusif, menganggap sorga kita yang punya, dan kemudian kita mulai menghakimi orang. Tidak ada lagi suatu keadaan yang datang dari hati. Semua murni lahiriah, dan semua yang dinilai adalah
apa yang nampak. Inilah yang sebenarnya sedang terjadi semasa pandemi COVID-19 ini. Tuhan sedang menghancurkan kehidupan Farisi gereja-gereja Tuhan, di mana seluruh umat Tuhan berkiblat cari gedung yang besar, cari kelompok yang banyak, kemudian dosa diabaikan, kemudian berkompromi dengan dosa, semuanya disandingkan dengan lahiriah, dunia masuk ke dalam gereja bercampur, kemudian altar Tuhan diinjak orang yang baru 1-2 hari bertobat, besok berubah lagi, ganti agama, kawin dan cerai lagi. Kemudian kekotoran demi kekotoran merusak kekudusan tatanan rumah Tuhan. Masa pandemi ini seakan-akan sedang membakar semua Farisi kehidupan gereja-gereja Tuhan. Tuhan hendak mengembalikan umat Tuhan untuk melihat bahwa gereja-gereja Tuhan, Yesus Kristus kepalanya adalah merupakan tabib untuk menyembuhkan orang-orang yang menyadari bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Sebab orang yang berdosa adalah orang-orang yang sakit dalam kehidupan, dan Yesus adalah tabib buat orang-orang yang sakit dalam kehidupan. Sementara buat orang-orang Farisi yang menganggap punya sorga, menganggap kesalehan lahiriah, menganggap dirinya paling benar, itu mereka nggak perlu Yesus lagi. Mereka cuma datang untuk mencari alasan, mereka mencobai Tuhan, dan mereka mencari banyak alasan untuk menunjukkan kepada orang-orang, menyatakan bahwa mereka orang yang terpenting di dalam kekristenan. Hari ini kita mesti menyadari semua ini, Bapak Ibu. Mengapa demikian harus kita tangkap? Karena kita bisa menemukan pada akhirnya orang-orang Farisi ini bersekutu dengan orang-orang Saduki menyerahkan Yesus. Apa yang mendasari mereka menyerahkan Tuhan Yesus? Apa yang menyebabkan orang-orang Farisi menentang dan menyerahkan Yesus untuk diadili, akhirnya disalibkan? Karena orang Farisi menganggap Yesus menghujat Allah. Melihat Yesus nampak hanya lahiriah, dan ketika Yesus bicara tentang dimensi roh, orang-orang Farisi tidak bisa menangkap, karena mereka hanya berkiblat pada apa yang tertulis, teks hukum yang mematikan. Mereka tidak pernah berkiblat pada dimensi Roh Kudus, karena hidup kekristenannya agamawi, kesalehan agamawi. Sementara kita bisa melihat keadaan orang-orang Saduki, mereka menentang Yesus, menyerahkan Yesus untuk diadili dan disalibkan. Kenapa? Tidak bisa menerima ajaran tentang kebangkitan orang mati. Mereka nggak bisa terima. Bayangkan, orang Saduki dan orang Farisi ini bertentangan sejak semula. Orang Saduki memimpin rombongan the have, orang-orang kaya, sementara orang Farisi kelas menengah ke bawah dengan porsi doktrin yang berbeda. Yesus datang sebagai juru selamat, memberikan suatu bukti dan buah dengan tanda-tanda, dengan mukjizat, dengan kebenaran yang otentik, murni, dapat diuji, berkualitas, menggenapi firman. Gak bisa masuk, Bapak Ibu. Jadi di dalam kekristenan ini memang pada akhirnya kita bisa menemukan sedikit orang yang akan masuk surga. Karena kalau kita lari ke arah atas, kelimpahan kemakmuran akan jadi orang Saduki. Hidup glamoritas, pesta pora, menikmati dan satu dengan dunia. Orang-orang Saduki ini juga yang menyalibkan Yesus. Atau kita turun demikian salehnya, kita korbankan semua, kita paksakan semua, dan kemudian kita juga coba meraih apa yang disebut dengan kekerasan dalam hidup, mempraktekkan kekristenan yang penuh dengan kemunafikan, kekristenan yang membanding-bandingkan, kekristenan yang lahiriah, tetap akan kembali menjadi orang-orang yang juga menyalibkan Yesus. Hanya murid-murid yang bisa mencapai sorga. Hanya orang-orang yang memberi telinga hati dan benar-benar memahami hati Tuhan bisa masuk sorga. Dan saya percaya bahwa keadaan ini harus membawa kita pada pemahaman peringatan Tuhan. Seindah sorga ini bisa nampak ketika kita mulai membandingkan, ketika kita mulai membenturkan, ketika kita mulai memfilter, merefleksi hidup kita di hadapan sesama. Siapakah kita? Apakah kita orang yang menyadari bahwa kita orang berdosa? Apakah kita orang-orang yang menyadari bahwa kita butuh Injil, butuh Yesus, dan hidup ini tidak sempurna, hanya Yesus yang sempurna? Atau kita mengambil bagian Saduki,
Kita menganggap kitalah yang terpenting, kitalah gurunya, kita buat dosa kok Tuhan bisa maklumi, kita buat dosa, gak apa-apa, yang penting umat Tuhan gak tahu sebagai pengajar, gak apa-apalah kita berlaku munafik, kita makan enak, umat Tuhan kelaparan, kita timbun harta ngangkat berkarat, kita eksploitasi kehidupan rohani, kita timbun harta ngangkat berkarat, kita anggap wah sepi semua firman. Nanti dulu Bapak Ibu, apa yang engkau nikmati di dunia, Tuhan berkata engkau sudah dapat upahmu di dunia. Atau kita coba lakukan kemunafikan seperti orang-orang yang Farisi. Kita menghakimi, kita tidak bisa terima perbedaan. Pokoknya saudara seiman pun aja berdebat. Pokoknya kita paling benar. Kita merasa kitalah pembela firman yang wah paling tahu firman. Padahal kita ini siapa Bapak Ibu? Mengapa roh-roh Farisi begitu kuat mengikat keadaan hidup kita, sedangkan kalau kita duduk tenang, kita bukan pilihan Allah. Ngomong bahasa Israel aja kita tidak bisa. Melihat Yahweh aja, kata Yahweh aja nggak layak untuk disebut. Dan bagaimana Yesus berkata, kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Roh itu hilang, seakan-akan kesadaran itu terhilang. Kenapa? Karena roh-roh Farisi begitu kuat membuat seseorang ingin menyamai yang Maha Kudus. Ini sifat setan dalam kehidupan rohani. Roh-roh Farisi ini adalah sifat setan agamawi. Kita harus menyadarinya. Izinkan saya sharingkan beberapa bagian yang menjadi tanda-tanda dari roh-roh Farisi. Ini harus kita jauhi, ini harus kita pahami. Yang pertama, orang-orang Farisi mengajarkan tentang Tuhan, tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, mereka mewartakan firman, tetapi mereka membentuk penganut yang lebih jahat. Jadi mereka melahirkan murid-murid yang lebih jahat. Ya, mungkin lebih pantas disebut mereka menciptakan anak-anak neraka. Yang ketiga, mereka mengajarkan bersumpah demi bait suci dan mezbah tidak mengikat, melainkan bersumpah demi harta itu mengikat. Lahiriah. Mereka menjalani hukum, mempraktekkan hukum Tuhan itu sampai detail, bahkan sampai urusan bumbu-bumbu dapur, makanan dan sayur pun mereka wajibkan. Tetapi tentang keadilan, belas kasihan, tentang anugerah Tuhan mereka abaikan. Yang kelima, mereka menampilkan sosok dirinya tampak luar mereka adalah orang-orang yang suci dan saleh. Namun hatinya, hidupnya, bisnisnya, pekerjaannya duniawi sekali. Yang keenam, mereka memakai topeng rohani yang indah, seperti kubur yang luarnya putih tapi dalamnya penuh dengan dosa, kebusukan, kejahatan dan fitnah. Yang ketujuh, mereka klaim mereka sangat menghormati nabi, tetapi ternyata mereka tanpa sadar menyatakan diri merupakan garis keturunan pembunuh nabi-nabi. Jadi Bapak Ibu, ini semua adalah pesan peringatan Tuhan Yesus. Seindah sorga adalah ketika kita menyadari kehidupan kita di antara sesama. Kita harus jadi berkat. Jangan menyandung ataupun tersandung. Jangan menyakiti ataupun tersakiti. Tapi muliakan Tuhan di dalam kehidupan sosialitamu, di dalam bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, lingkunganmu, tetanggamu. Jadilah berkat. Ini Tuhan pesankan, supaya hidupmu seindah sorga itu. Orang bisa mengecap betapa baiknya Tuhan lewat kesaksian hidupmu. Dengan melihat perkataanmu, melihat hidupmu, melihat keluargamu, orang bisa tahu bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tinggalkanlah semua hal rohani yang tidak berfaedah. Semua itu melukai hati Tuhan,
mendukakan rohnya, dan pada akhirnya di penghakiman Yesus nanti tidak ada tempatnya sama sekali. Sadarilah bahwa kualitas kehidupan kerohanian, kualitas karakter dan kekristenan kita lebih diutamakan Tuhan. Artinya Tuhan ingin kita tidak boleh membuang yang utama dalam kehidupan, yaitu kasih. Kasih Bapa Surgawi, kasih sesama harus mendasari hidup kita, perubahan karakter kita, kedewasaan kita, pelayanan kita, pekerjaan bisnis kita, bahkan pendidikan dan karir kita harus didasari kasih Yesus yang sempurna itu. Haleluya. Bagian yang kedua, Tuhan Yesus pesankan, pergilah dan pelajari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita bisa tangkap lewat kata pergilah dan pelajari di balik makna seindah sorga ini? Umat Tuhan, anak-anak rohani kami yang ada di Father's Miracle Bandung, sejak pandemi terpecah kemana-mana. Ada yang kembali ke Tasik, ada yang pergi ke Cirebon, ada yang sampai ke bangsa lain. Dan kami masih terus melakukan ibadah online sebagai pilihan sesuai petunjuk Tuhan. Ada banyak hal di baliknya. Salah satu keluarga tiba-tiba kedapatan, kami melihat berita sukacita. Seorang bayi mungil, bayi laki-laki lahir sebagai anak ketiga di dalam hidup keluarga ini, melengkapi keindahan Tuhan. Dua anaknya yang pertama merupakan dua gadis cantik, gadis cilik yang pernah datang ke kediaman The Johan dan sangat suka dengan ayam kate. Dan berita ini membawa sukacita yang besar. Siapakah keluarga ini? Keluarga ini adalah keluarga yang menerima pelayanan mukjizat lewat pelayanan saya karena serangan sakit jantung dan dipulihkan Tuhan, dan mendapat upah seorang bayi laki-laki mungil semasa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, jauh terasa dekat karena hati melekat pada firman merupakan pengikat di dalam keluarga Allah. Siapa yang mengasihi Tuhan, siapa yang mengasihi firman adalah keluarga bagi kita, keluarga yang cinta Tuhan. Dan apa yang diperkenalkan Tuhan, apa yang sudah disilaturahmikan Tuhan merupakan keluarga yang harus kita jaga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan waktu tak terasa. Kemarin minggu lalu tiba-tiba Bu Angel berkata, wah, sesuatu datang Pak, minta didoakan. Kenapa? Si suami harus operasi usus buntu. Saya terkejut Bapak Ibu, kok cepat amat. Lalu Tuhan berkata pada saya, itulah kehidupan nak. Ketika sukacita besar datang, kita tetap harus menjaga hidup, dan harus selalu menjaga hidup dengan segala kewaspadaan, dan harus melekat. Karena ketika kita tidak melekat, harga mahal akan terjadi. Karena singa ompong, karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa ompong ini cari celah. Ketika saudara tidak tinggal di dalam kasih Yesus, saudara tidak tinggal di dalam pokok, maka celah terbuka. Dia akan coba merampas hidupmu, menghancurkan hidupmu, melukai hidupmu, menawarkan engkau dengan tekanan penyakit, kemiskinan, kebangkrutan, dan membuat engkau kehilangan kenikmatan hidup, tidak bisa tidur, enggak nikmat makan, dan pada akhirnya dia akan mencoba menghancurkan dan membinasakan engkau. Karena iblis bapa segala dusta itu datang untuk mencuri dan membinasakan dalam kehidupan. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Yesus, kamu akan kering. Karena kamu tidak berbuah, kamu pasti dipotong. Kalau kamu tidak tinggal di dalam kasih-Nya, pasti kamu akan mengalami celaka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, singkat cerita, si suami menjalani operasi. Tuntaskah? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini penting bertanya dan mendengar suara Tuhan. Dan Roh tiba-tiba berkata kepada saya, seluruh timbunan anak-anak manusia di dunia ini, ketika mereka mengabaikan firman, mengabaikan kewajibannya, mereka tidak sadar ladang hidupnya sedang dibuka pagarnya. Belalang pelahap, belalang kuncup, belalang pengeriap, belalang lompat
sedang masuk di area hidup mereka. Tuhan berkata, alangkah bodohnya anak-anak manusia, alangkah bodohnya anak-anak dunia. Kenapa? Mereka menimbunnya, setan menghabiskannya. Sementara ketika mereka mentaati firman-Ku, Aku memberkati mereka seperti hidup hamba-Nya ini. Berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh akan gawat darurat, operasi, jarum suntik, bahkan rumah sakit. Oleh karena apa? Karena kemerdekaan hidup, hidup melakukan semua kebenaran firman Tuhan, hidup jadi pelaku firman yang murni. Lebih berbahagia punya Tuhan dari punya emas perak permata. Lebih berbahagia hidup di dalam pagar kasih karunia Allah. Karena kalau kitab Ayub masih belum cukup untuk mendasari kehidupan orang-orang Kristen, kalau kitab Ayub belum cukup untuk memperingatkan anak-anak Tuhan, harta tidak berharga dalam kehidupan. Kenapa? Karena ketika pagar kasih karunia dan tembok api Tuhan diangkat, setan masuk, hidup habis, harta habis, bisnis habis, keluarga habis, sahabat pergi, bahkan stres membuat tubuh jadi gatal dan membusuk. Sadarilah hidup ini, hidup sebagai pelaku firman Tuhan itu bukan pilihan, tapi itu suatu perintah yang menjadi kewajiban dan buah dan bukti kita mengasihi Tuhan. Sadari semua itu. Dan saya sudah memberi berkali-kali kesaksian dan pembuktian. Almarhumah istri saya, seorang wanita Allah yang taat sekali. Kewajibannya membayar persepuluhan selama perkawinan kami tidak pernah diabaikan. Bahkan selama hidupnya dia berkesaksian, dia tidak pernah berhutang sama Tuhan. Dan Tuhan membuktikan saat dia meninggal dunia. Istri saya, saudara, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saat meninggal dunia, selepas dia meninggal dunia berbulan-bulan, berkat keuangan masih masuk ke rumah ini, ke keluarga ini, membekali anak-anak saya untuk makan, minum, dan sekolah. Dan ketika dibuka peti kematian, berkat-berkat pemberian itu, lebih dari 300-an juta uang masuk saat itu. Jadi saya berkata, firman Tuhan berbuah selagi hidup. Saat kita mati pun firman masih berbuah, dan itu jadi warisan turun-temurun bagi anak cucu yang masih hidup. Jadi marilah hari ini kita menyadari bahwa ini peringatan Tuhan. Jangan sampai pergilah dan pelajarilah ini. Waktunya tertutup, kesempatannya tertutup, hingga kita menyesalinya di liang lahat kuburan. Kesempatan penyesalan itu sudah tertutup, tidak guna lagi. Selagi hiduplah kita mesti menyadari kita harus berbalik kepada Tuhan, menunaikan kewajiban kita di hadapan Tuhan, hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan segenap hati. Karena ini merupakan dasar kehidupan untuk masuk ke sorganya. Mari kita lihat sama-sama apa yang Roh pesankan di dalam Matius 10 ayat 7 sampai yang ke-8. Injil Matius 10 ayat 7 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata inilah makna kehidupan kita di dalam Matius 10 ayat 7-8 ini. Inilah makna kehidupan kita yang sesungguhnya, bukan suatu kebetulan. Angka 10 angka Maradona, keajaiban. Angka 10 merupakan suatu keadaan awal dan akhir. 1 ditutup dengan 0, nggak ada lagi berikutnya. Karena berikutnya hanya pengulangan. 11 adalah 1 dengan 1. 12 adalah 1 dengan 2. Karena 1 dan 0, alfa dan omega, keajaiban hidup. 7 bicara tentang hari pemberkatan, hari sempurna. 8 bicara tentang kesuksesan dan kebesaran. Inilah yang Tuhan pesankan makna kehidupan. Pergilah dan pelajari. Pergilah untuk apa? Ternyata hidup ini kita diutus Bapa sebagai anak-anak yang hidup di dunia ini untuk menyatakan terang kasih Yesus. Hidup untuk menggenapi amanat agung Yesus. Hidup untuk menjadi saksi Yesus. Hidup untuk menyatakan bahwa dalam hidup ini manusia butuh Yesus. Bahwa kegelapan ini bisa dikalahkan lewat terang kasih Yesus. Dengan demikian kita hidup, kita punya tujuan. Selagi kita hidup,
kita berpegang dan menyelesaikan tujuan Allah di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami semua ini, kita memasuki bidang kita masing-masing. Ada yang jadi bendahara sorga, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi gembala, ada yang jadi pengajar, ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi umat Tuhan yang di dalam kehidupan gereja-gereja menjadi aktivis, ada orang-orang yang menjadi bisnismennya di dalam Tuhan, ada orang-orang yang bergerak dalam bidang dan skill dan talentanya masing-masing. Tetapi ketika kita sudah mencapai semua panggilan itu, sadari ada satu pelajaran terpenting, yaitu pelajaran cuma-cuma. Ada banyak anak-anak Tuhan mengabaikan cuma-cuma ini. Kenapa? Karena dunia menawarkan kepadanya, mari lihat, kuberikan kepadamu seisi dunia ini kalau engkau menyembah kepadaku. Iblis tahu, anak-anak manusia senang dengan harta genggam berkarat. Mereka berhitungan, maka kepada Tuhan mereka beri recehan, kerincing-kerincing uang kecilnya. Ketika untuk dosa, untuk dunia, mereka buang, mereka relakan. Mereka mau buang semua kenikmatan untuk nafsu, untuk dunia. Sementara untuk Tuhan mereka berhitungan. Ini menandakan bahwa generasi ini sudah tidak lulus dalam kehidupan kekristenan ini. Kenapa? Karena mereka hanya terjebak pada keegoisannya. Kenapa? Karena setan terus menipu anak-anak Tuhan dengan menyodorkan suatu figur dan cermin yang buruk. Tuh lihat hamba Tuhan, tuh lihat yang jatuh, tuh lihat yang dosa, tuh lihat. Absintus menghancurkan dunia ini. Karena seluruh umat bisa disesatkan dengan cermin kepahitan absintus. Ada banyak orang tidak pernah melihat firman secara utuh. Yang dia lihat hanya kata orang. Tuh hamba Tuhannya makin kaya, tuh dia kejar persepuluhan, tuh dia makin enak hidupnya. Kamu ya terus cermin absintus kepahitan ini ditawarkan bagi umat Tuhan, hingga pada akhirnya mereka mengabaikan Injil yang Yesus berkata, firmanku itu iya dan amin, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya dan menyimpannya di dalam hati pasti berbahagia. Mereka ditanam di tepi aliran air, berbuah pada waktunya, pada musimnya, dan tidak pernah gugur, tidak pernah layu. Ini adalah firman. Dan orang yang melakukan firman, selagi tidur tidak terpikirkan, tidak terlintas di hati, Tuhan menyediakan hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang terindah di dalam hidupnya. Tapi Pak Pendeta, kok aku sudah lakukan banyak untuk Tuhan, nabur banyak di ladang Tuhan, aku sudah buat ini itu, giat mendukung pelayanan Tuhan, kok aku menderita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, justru kalau engkau sudah lakukan semua hal yang baik, kemudian di dunia engkau masih menderita, itu tandanya setan benci akan hidupmu. Maka berbahagialah atas semua kebencian setan, karena ternyata engkaulah bangsawan sorga itu, engkaulah pemilik sorga itu. Karena selagi di dunia, dengan segala kebaikan yang engkau sudah buat di dalam kehidupanmu, yang mempraktekkan firman Allah, menerapkan firman Allah, melakukan perintah-perintah Tuhan, ternyata masih juga menghancurkan hidupmu lewat penyakit, lewat deraan setan, mengucap syukur. Tuhan izinkan itu terjadi, pencobaan itu tidak melampaui kekuatan hidupmu. Kenapa? Karena engkau bangsawan sorga. Karena dunia ini membenci engkau, apalagi penghuni dunia, setan-setan ini sangat membenci engkau dan keluargamu. Ketika engkau menyadari hal ini, engkau akan masuk di firdausnya. Hidup di dunia seindah di sorga. Kenapa? Engkau tidak akan pusingkan dengan semua penyakit. Engkau tidak takutkan dengan kehilangan nyawa lagi. Kenapa? Karena firman itu sudah masuk di dalam roh jiwa tubuhmu, menyatu dengan engkau. Itulah kepenuhan kasih Yesus. Hidup dalam kemerdekaan. Tidak ada apapun lagi yang bisa memisahkan kita dari Yesus. Tekanan, kesesakan, pedang, penyakit, kemiskinan, ketelanjangan tidak bisa lagi mendera hidup kita. Kenapa? Karena Yesus sudah melepaskan semuanya di atas kayu salib untuk hidup kita. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa lulus. Dengan demikian kita bisa lulus dalam pelajaran cuma-cuma ini. Ayub berkata, dalam keadaan telanjang aku dilahirkan, dalam keadaan yang sama aku kembali kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ternyata aku dengar dari kata orang, hari ini aku mendengar langsung, aku mengalami Tuhan secara pribadi. Capai kualitas kekristenan seperti ini Bapak Ibu. Dan ketika diberikan kepadamu kuasa, kekayaan, kehormatan yang besar, engkau harus belajar punya hati Yusuf.
ternyata semua kesesakan, semua kesakitan, semua fitnah, semua hal yang tidak baik itu, Allah memakai hidupmu untuk mengutus engkau, untuk jadi jawaban, untuk jadi jembatan, untuk menolong banyak saudara-saudara seimanmu. Hati Yusuf ini juga merupakan bagian dari kelulusan pelajaran cuma-cuma ini. Karena itulah abdi-abdi Tuhan, hamba-hamba Allah harus menyadari gak guna bermain politik seperti orang-orang Farisi. Apalagi politik dalam gereja, politik dalam pelayanan, politik kerohanian, ambisi seperti orang-orang Saduki mengejar orang-orang kaya. Sudahlah, semua itu tidak guna. Kenapa? Karena nanti habis seiring umur, dan ketika engkau menghadap di tata pengadilan Yesus nanti, dapur api menyala itu akan menarik dirimu. Tinggalkan semua itu, bertobatlah, kembalilah pada panggilan yang murni. Cukup makan, cukup pakai, mengucap syukur dari apa yang Allah beri. Sebagai seorang hamba Allah, pelihara Tuhan lebih dari cukup. Gak pernah masuk rumah sakit, gak pernah mengalami jarum suntik, hidup dipelihara Tuhan sampai masuk liang kubur. Tuhan mencukupi keuangan sampai penguburan. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar, yang layak disaksikan, yang semua umat harus menyadari bahwa Tuhan sanggup berdaulat buat orang-orang yang masih hidup, apalagi buat orang-orang yang sudah mati. Kita harus memahami sampai dimensi ini untuk membawa kita mencapai hidup seindah sorga yang dimaksud Tuhan. Bagian yang ketiga, yang terakhir, belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, ini sering diplesetkan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan kan gak mau persembahan dong ya. Orang ngawur.com itu ada di generasi pandemi ini ya. Sudah ngawur.com pula, udah jadi satu situs rohani di dalam otakmu yang sempit. Cara berpikirmu yang pendek, sumbu pendek itu engkau jadikan satu area parameter bahwa firman boleh engkau kutak-kutik, yang menguntungkan engkau kutip, yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai engkau abaikan. Nah, ini ciri khasnya orang-orang Farisi. Kata Farisi itu diartikan dipisahkan. Mereka memisahkan diri dari masyarakat untuk belajar dan mengajar undang-undang. Mereka memisahkan diri dari orang biasa karena menganggap diri mereka suci. Jadi roro Farisi, roro yang menyesatkan ini, sudah terbiasa mengutip firman, yang menguntungkan mereka ambil, yang merugikan mereka buang jauh, mereka tidak mau praktekkan. Dan selalu menganggap dirinya sebagai orang paling suci, maka dia membangun citra, image, tebar pesona rohani. Wah semuanya. Maka semua orang mengeluh-ngeluhkan, memuji-muji dia ya. Dia lupa bahwa yang menunggangi dia adalah Yesus, bahwa hidupnya adalah nggak ubahnya seperti keledai. Karena popularitas yang didapatkannya hari ini adalah datang karena nama Yesus. Dia lupa, dia telan, dia makan semua itu. Dia sedang bersanding dengan roh-roh yang menyamawi yang Maha Kudus. Dia sedang masuk di dunia penyesat, menjadi Tuhan-Tuhan bagi orang-orang beriman. Dia tidak menyadari bahwa dapur api sedang membuka pintu lebar dan menunggu dia masuk. Sadari Bapak Ibu, di dunia ini hidup begitu sementaranya. Tidak ada apapun yang menjamin kita bisa bawa apapun dari dunia ini ketika selesai hari ini. Karena itulah saya percaya penyesatan itu harus disadari sejak dini. Supaya apa? Hidup di bumi seperti di sorga merupakan satu bagian dari doa Bapa kami. Karena itulah pelajaran tentang seindah sorga ini, pelajaran di bumi yang sebenarnya ada di sorga, pelajaran di sorga yang sudah diturunkan di bumi, dan semua ada di dalam Injil Yesus Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan sesuatu yang menjadi suatu peringatan di generasi gereja-gereja Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Yakobus 2 ayat 5 sampai yang ke-10. Yakobus 2 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan?
Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetap mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keadaan yang diperingatkan oleh Rasul Yakobus ini tentang kehidupan kekristenan lahiriah, ciri khas dari orang-orang Farisi. Bukan soal kaya miskinnya Bapak Ibu, bukan soal nggak boleh kaya ya, orang kaya susah masuk surga, bukan. Bukan soal orang miskin layak masuk surga, bukan. Tetapi Rasul Yakobus sedang memperingatkan pada dimensi roh dalam dimensi hikmat, bahayanya dari segala akar kejahatan, yaitu cinta uang. Orang-orang Farisi ini oleh karena menangani orang-orang susah, mereka melihat enaknya orang-orang Saduki. Pada akhirnya mereka mempraktekkan suatu kehidupan rohani, beban-beban berat mereka taruh pada umat Tuhan, sementara mereka mengajarkannya, mereka tidak pernah melakukannya. Jadi kehidupan kekristenan yang munafik ada pada orang-orang Farisi. Mereka taruh kokok yang berat. Itulah Tuhan Yesus berkata, mereka nampaknya seperti kuburan putih kudus, dalamnya penuh kebusukan, penuh fitnah, penuh kebencian, penuh kejahatan, dan penuh manipulasi. Ini Rasul Yakobus peringatkan. Supaya apa? Supaya kekristenan kita yang ingin masuk surga Yesus ini jangan bersanding dengan roh-roh Farisi, di mana kehidupan selalunya hanya disandarkan pada panca indera. Aku suka, aku nggak suka. Oh, aku suka dia, aku dekat dia. Aku nggak suka dia. Oh, dia orang yang banyak kasih aku makan. Oh, di sana kumpulan persekutuannya banyak makan loh. Kita ke sana, di sana nggak ada makanan. Isinya cuma ngomongnya salib, pertobatan. Awas, jangan buat dosa. Nggak enak itu. Yang lebih enak inilah. Oh, banyak makanan nih, enak-enak. Kehidupan seperti ini nggak guna. Karena kehidupan lahiriah seperti ini hanya akan membawa engkau terseret masuk pada dapur api, di mana rantai-rantai kepahitan itu diseret setan, dan engkau hanya buang waktu di dalam kekristenan ini. Tuhan mengingatkan kepada kita bukan kaya miskinnya, tetapi hidup menerapkan firman secara murni, hidup jadi pelaku firman sejati. Dan ini kesempatan untuk saya minta izin kepada semua anak-anak Tuhan, orang-orang yang pernah bersinggungan, pernah berkenalan, orang-orang yang mungkin pernah saya kekecewakan. Izinkan saya memberi alasan, izinkan saya menjawab, izinkan saya membawa Bapak Ibu melihat koridor, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, menjadi pelaku firman yang sejati. Izinkan saya membawa masuk Bapak Ibu melihat ini adalah hamba, hanya melakukan perintah Tuhan. Izinkan saya menjawab mengapa ada banyak sekali permintaan-permintaan untuk jadi mentor rohani di tengah-tengah orang yang the have, yang bermateri, yang sangat terhormat. Kok saya tolak? Mungkin Anda jadi kecewa, Anda mungkin jadi malu, tapi izinkan saya memberi batasan ini, betapa saya sangat mengasihi Bapak Ibu. Di balik semua penolakan itu menandakan saya semakin mengasihi Bapak Ibu. Di balik apa yang saya tidak ambil, di balik kesempatannya bukan perintah Tuhan itu, menyatakan bahwa saya sedang membawa Bapak Ibu tidak masuk dalam penyesatan, tidak menghancurkan kehidupan Bapak Ibu, justru mengembalikan Bapak Ibu untuk menemukan apa yang Tuhan ingin berikan di dalam hidupmu. Mengapa Bapak Ibu? Karena kitab suci berkata dengan jelas sekali, pelanggaran atas satu bagian dari firman merupakan pelanggaran keseluruhan. Jadi ketika saya menjalani kehidupan ini, dalam panggilan ini, meresponi panggilan Allah, hidup sebagai abdi Allah, Tuhan sudah menetapkan patok-patok bagi hidup saya. Ada tapal-tapal batas pilihan, ada bagian-bagian yang saya tidak bisa lakukan menurut keinginan saya sendiri. Oleh karena itulah saya menolak pemberian ruko. Saya menolak apa yang disebut dengan, kok nggak mau jadi mentor kami, kok
buat anak-anak kami juga nggak mau. Kok nggak datang waktu itu? Kenapa nggak melayani? Ada apa? Semua dalam pengaturan Tuhan. Kemurnian ini Tuhan inginkan dalam hidup saya. Kenapa? Karena inilah yang menjadi dasar saya menyambung pelayanan ini selepas isi saya meninggal dunia. Suara kemurnian. Jadi Tuhan lebih ingin saya menerima uang receh yang keluar dari kutang seorang embok-embok untuk menghancurkan hidup saya. Tuhan senang ketika melihat saya berhenti puasa pada hari keempat dalam keadaan masuk IGD, karena di situ saya bisa diajar lagi, supaya saya bisa diperlengkapi lagi untuk mengajar dan memperlengkapi umat Tuhan. Karena itulah Tuhan ingin saya selalu punya roh yang sadar dan roh yang bisa selalu mau bertobat. Dengan demikian, hari-hari hidup saya, hari lepas hari, adalah pribadi seorang abdi Tuhan, seorang papa, seorang pengajar, seorang mentor yang selalu pikul salib dengan kesadaran, selalu menyangkal diri dan selalu berpegang pada kehendak Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu harus menyadari, ini adalah sesuatu yang tidak populer. Kenapa? Karena ini memang sudah Tuhan pesankan sejak awal. Jalannya sempit, sesak, pintunya kecil, sedikit orang bisa melewatinya. Jadi bagi saya, buku dalamnya kasih Yesus merupakan pesan Tuhan. Saya tidak lewati jalan popularitas, saya tidak lewati jalan keajaiban, kebesaran lewat karunia-karunia. Saya tidak meraih kesuksesan besar, punya gereja besar, meskipun nanti akan turun pada generasi estafet ini orang besar Tuhan lewat rumpun kelahiran hidup saya. Bagian saya harus selesaikan bagian saya. Dan saya tidak akan kejar hal yang bukan bagian saya, Bapak Ibu. Karena itulah, dengan hidup seperti ini, saya sudah rasa hidup di dunia seperti di sorga. Hidup saya seindah sorga. Saya menikmatinya dengan syukur, cukup makan, cukup pakai. Dan ketika perawat dan dokter berkata, jangan puasa lagi, jangan puasa lagi, saya tahu itu Tuhan. Karena seorang Pak Johan, selama masih berjalan, masih bernafas, akan selesaikan kehendak Tuhan. Meskipun berdarah-darah, meskipun ditinggal sendiri, meskipun tidak ada orang bersamanya lagi, sudah memilih Yesus sampai berakhir hidup, menyelesaikan pekerjaan, amanat agung, kehendak Tuhan lebih utama. Abaikan diri karena sudah menyerahkan diri jadi abdi Yesus. Jadi Bapak Ibu, maafkan saya sekali lagi. Mungkin saat itu saya tidak bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu mengapa saya menolak semua permintaan, mengapa saya tidak memberi diri untuk jadi mentor. Itu semua karena lebih mulia kehendak Tuhan melebihi semua. Karena siapakah saya ini baru umur 49 tahun harus membuat sesuatu dan melakukan sesuatu atas nama Tuhan jikalau bukan perintah Tuhan sendiri. Saya tidak berani. Izinkan saya dengan penuh kehormatan, dengan kesadaran, dengan sikap hormat ini minta maaf. Sekali lagi, kalau mengecewakan dalam pelayanan saya, dalam kekristenan ini, saya tidak bisa bersanding ada di sisi Bapak Ibu. Tetapi percayalah, saya tetap saudara seiman. Saya tetap seorang abdi Tuhan yang selalu siap membantu kapanpun. Tetapi untuk beberapa area-area yang disebut mentor rohani, beberapa area yang disebut dengan rekan sekerja untuk suatu visi, mungkin saya tidak bisa gabung karena jalannya tidak sama dari Tuhan. Jadi maafkan aku dan lupakan semua yang lalu. Mari kita meraih hari ini tingkat kesadaran, pengertian dan kedewasaan untuk melepaskan semua penghalang, untuk kita berlari, menyelesaikan ujian cuma-cuma, untuk menyelesaikan tugas panggilan hidup kita, meraih panggilan surgawi itu, untuk mendapatkan mahkota yang dari Tuhan Yesus. Kiranya anugerah Tuhan yang besar memenuhi Bapak Ibu semua. Kiranya segala kelemahan hidupmu, kelemahan tubuhmu, sakit penyakit yang mendera engkau, segala kebodohan yang kita perbuat, segala kekhilafan, segala keteledoran dan ketidaktahuan kita, Roh mencerahkan pikiran kita, Roh mencerahkan hati kita. Hati yang lembut dia beri, hati yang mau dengaran suaranya dia bentuk, hingga kita bisa kembali menjadi pelaku firman Tuhan yang sejati. Diberkati hidupmu,
diberkati keluargamu, diberkati aspek-aspek pekerjaan, karir, dan seluruh bagian hidupmu. Biar engkau menyadari, menyerahkan semua kepunyaan buat Tuhan lebih berharga hidup di koridor pagar Tuhan seperti Ayub. Karena semua yang terhilang pasti Dia kembalikan. Bahkan anak cucumu seperti generasi keturunan Ayub, seperti garis keturunan Yusuf, seperti garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan akan memberkatinya seumur hidup di muka bumi sampai kedatangannya yang kedua kali. Kasih Tuhan bersama kita. Mari kita akhiri ibadah online. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa. Dalam doa-doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang seindah sorga. Tuhan pesankan agar kita selalu mau bersyukur dalam segala perkara dan selalu punya hati dan roh yang mau diajar dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan kehendaki kita mencapai kualitas iman dan kehidupan rohani yang sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup jadi pelaku firman Allah yang murni dan tidak memotong salib kehidupan. Bapak dan Ibu, mari kita akhiri ibadah online ini dengan mengangkat kedua tangan kita di hadirat-Nya untuk berdoa dan menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, dibelanya, disertainya, dan diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi penuh oleh Tuhan. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu, diberkatilah keluargamu, karir bisnismu, studimu, dan pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali ganda berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.